Malam itu, langit gelap menyelimuti kota, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu jalan yang bergetar. Suara langkah kakiku bergema di sepanjang trotoar sepi saat aku berjalan pulang dari tempat kerja. Rasa lelah menyelimuti tubuhku, tetapi ada sesuatu yang lebih menakutkan daripada kelelahan yang kurasakan. Suasana malam itu terasa aneh, seolah ada yang mengawasi. Ketika aku melewati sebuah gang sempit, aku mendengar suara berisik di belakangku. Suara itu semakin mendekat, dan jantungku berdegup kencang. Aku mempercepat langkahku, berusaha untuk tidak panik. Namun, saat aku menoleh, aku melihat sosok tinggi dengan topeng putih yang menutupi wajahnya. Dia memegang kapak besar yang berkilau di bawah cahaya bulan. Ketakutan melanda diriku, dan aku berlari sekuat tenaga. Aku berlari menyusuri jalanan yang sepi, berusaha mencari tempat aman untuk bersembunyi. Suara langkahnya semakin dekat, dan aku bisa merasakan napasnya yang berat di belakangku. Dalam kepanikan, aku berbelok ke sebuah gang kecil yang gelap. Di dalam kegelapan, aku berusaha menenangkan diri, berharap dia tidak melihatku. Namun, harapanku sirna ketika aku mendengar suara langkahnya mendekat. Dia berhenti di mulut gang, dan aku bisa melihat bayangannya yang besar. Dengan hati-hati, aku berusaha bersembunyi di balik sampah yang menumpuk. Suara kapak yang bergetar membuatku semakin ketakutan. Aku bisa merasakan detak jantungku yang semakin cepat, seolah ingin melompat keluar dari dadaku. Setelah beberapa saat, suara langkahnya mulai menjauh. Aku merasa sedikit lega, tetapi tidak berani untuk keluar dari tempat persembunyianku. Namun, rasa lega itu tidak bertahan lama. Tiba-tiba, aku mendengar suara kapak yang menghantam sesuatu. Suara itu menggema di dalam gang sempit, dan aku tahu dia sedang mencari. Aku memutuskan untuk bergerak lebih jauh ke dalam gang, berharap menemukan jalan keluar. Namun, semakin dalam aku melangkah, semakin sempit dan gelap tempat itu. Aku merasa terjebak, dan ketakutan mulai menguasai pikiranku. Di ujung gang, aku melihat cahaya samar. Dengan harapan, aku berlari menuju cahaya itu. Saat aku mendekat, aku menyadari bahwa itu adalah pintu belakang sebuah gedung tua. Dengan cepat, aku mendorong pintu itu dan masuk ke dalam. Di dalam gedung, suasana semakin mencekam. Debu dan kegelapan menyelimuti ruangan, dan aku bisa merasakan hawa dingin yang menusuk. Aku bersembunyi di balik sebuah meja, berusaha menenangkan napas yang terengah-engah. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Suara kapak kembali terdengar, kali ini lebih dekat. Dia telah menemukan jejakku. Dengan hati-hati, aku mengintip dari balik meja. Sosok bertopeng putih itu masuk ke dalam gedung, matanya yang tajam mencari-cari. Aku bisa melihat kilatan kapak di tangannya, dan rasa takutku semakin menjadi-jadi. Dia mulai mendekat, dan aku tahu aku tidak punya banyak waktu. Dalam kepanikan, aku berlari ke arah lain, mencari tempat sembunyi yang lebih baik. Namun, saat aku berlari, aku terjatuh dan terjerembab di lantai. Kapak itu terjatuh dari tangannya, dan aku melihat kesempatan untuk melarikan diri. Aku berusaha bangkit, tetapi sebelum aku bisa bergerak, dia sudah berada di depanku. Dengan senyum mengerikan di balik topeng putihnya, dia mengangkat kapak. Dalam sekejap, aku merasakan ketakutan yang mendalam. Tidak ada tempat untuk bersembunyi lagi. Dalam detik-detik terakhir, aku menyadari bahwa malam ini adalah akhir dari segalanya. Suara kapak yang menghantam dan teriakan terakhirku bergema di dalam gedung tua itu, sebelum semuanya menjadi gelap. Malam itu, gang sempit menjadi saksi bisu dari sebuah tragedi. Psikopat bertopeng putih itu menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan jejak ketakutan yang takkan pernah terlupakan. Malam itu, Arvin dan Rania berjalan menyusuri gang sempit yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya remang-remang dari lampu jalan yang jauh. Suara langkah kaki mereka bergema di dinding gang, menciptakan suasana yang mencekam.
Mereka berdua baru saja pulang dari sebuah pesta, tertawa dan bercanda, tanpa menyadari bahaya yang mengintai. Tiba-tiba, suara berisik terdengar dari ujung gang. Arvin dan Rania saling berpandangan, rasa takut mulai merayap di hati mereka. Dari kegelapan, sosok bertopeng putih muncul, memegang kapak yang berkilau di bawah cahaya bulan. Wajahnya tersembunyi di balik topeng, hanya matanya yang terlihat, memancarkan kebencian dan kegilaan. "Siapa kau?" teriak Arvin, berusaha menunjukkan keberanian meskipun jantungnya berdegup kencang. Sosok itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia melangkah maju, kapak di tangannya bergetar seolah siap untuk digunakan. Rania menggenggam tangan Arvin, ketakutan melanda mereka berdua. Mereka berbalik dan berlari, berusaha menjauh dari ancaman yang mengerikan itu. Namun, gang sempit itu seolah tidak ada ujungnya. Setiap belokan yang mereka ambil hanya membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan. Suara langkah kaki sosok itu semakin dekat, dan teriakan mereka hanya mengundang tawa dingin dari si psikopat. "Kemana kalian akan pergi?" Suara serak itu menggema di antara dinding gang. "Kalian tidak bisa melarikan diri." Arvin dan Rania berlari sekuat tenaga, tetapi rasa lelah mulai menggerogoti mereka. Rania terjatuh, dan Arvin segera membantunya berdiri. Namun, saat mereka berusaha melanjutkan pelarian, sosok bertopeng itu sudah berada di depan mereka, menghalangi jalan. "Permainan ini sudah berakhir," katanya sambil mengangkat kapak, sinar bulan memantulkan kilau tajamnya. Arvin dan Rania saling berpandangan, air mata ketakutan mengalir di pipi mereka. Dalam sekejap, kapak itu meluncur ke arah mereka. Suara teriakan mereka teredam oleh suara dentingan logam yang mengerikan. Dalam hitungan detik, kegelapan malam menyelimuti mereka, dan gang sempit itu kembali sunyi. Keesokan harinya, berita tentang dua remaja yang hilang menyebar di kota. Orang-orang mulai membicarakan sosok misterius yang meneror gang sempit, dan ketakutan menyelimuti setiap sudut. Namun, tidak ada yang tahu bahwa di balik topeng putih itu, ada jiwa yang terperangkap dalam kegelapan, menunggu untuk melanjutkan permainan mengerikannya. Keesokan malamnya, ada seorang remaja bernama Doni yang sedang berlari sekuat tenaga, napasnya terengah-engah saat dia melintasi gang sempit yang gelap. Suara langkah kaki berat di belakangnya semakin mendekat, dan teriakan ketakutan mengisi udara malam. Psikopat bertopeng itu, dengan kapak berkilau di tangannya, tampak seperti bayangan menakutkan yang tak akan pernah bisa dia lupakan. Doni berbelok ke sebuah gang kecil dan bersembunyi di balik tumpukan sampah. Jantungnya berdegup kencang, dan dia bisa mendengar suara napas berat psikopat itu yang semakin mendekat. Dalam kegelapan, dia berdoa agar tidak ditemukan. Namun, saat dia melihat bayangan besar melintas di depan tempatnya bersembunyi, rasa takutnya semakin menjadi. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, suara langkah kaki itu mulai menjauh. Doni mengambil kesempatan itu untuk melarikan diri. Dia berlari tanpa arah, hanya ingin menjauh dari teror yang mengintainya. Namun, saat dia berbelok ke jalan yang lebih terang, dia tiba-tiba terhenti. Psikopat bertopeng itu sudah menunggunya di sana, dengan senyum jahat yang terlihat jelas di balik topengnya. "Kemana kau akan pergi, Doni?" Suara serak itu menggema di telinganya. Doni merasa terjebak. Dalam sekejap, dia berhadapan langsung dengan psikopat itu. Dengan keberanian yang tersisa, dia berusaha melawan. Dia meraih sebatang kayu yang tergeletak di tanah dan mengayunkannya ke arah psikopat. Namun, serangannya tidak cukup untuk menghentikan monster itu. Dalam pertarungan yang singkat namun brutal, Doni terjatuh, dan kapak itu hampir mengenai tubuhnya. Namun, dalam momen ketegangan itu, Doni berhasil meraih kapak dan mengarahkannya ke psikopat. Dengan satu gerakan cepat, dia menusuk kapak itu ke arah psikopat, yang terkejut dan terjatuh. Doni, dengan napas yang tersengal-sengal, melarikan diri dari tempat itu, meninggalkan sosok yang tergeletak di tanah. Setelah malam itu, Doni berhasil selamat, tetapi hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Setiap malam, bayangan psikopat bertopeng itu menghantuinya. Dia terbangun dengan keringat dingin, teringat akan suara seram dan tatapan kosong dari sosok yang menerornya. Dia mulai menghindari tempat-tempat gelap dan merasa cemas setiap kali mendengar suara langkah kaki di belakangnya.
Doni berusaha untuk melanjutkan hidupnya, tetapi gangguan mental yang dialaminya semakin parah. Dia sering mengalami serangan panik dan mimpi buruk yang membuatnya terjaga di tengah malam. Teman-temannya mulai menjauh, tidak mengerti apa yang dia alami. Dia merasa terasing dan sendirian, terjebak dalam dunia yang penuh ketakutan. Akhirnya, Doni memutuskan untuk mencari bantuan. Dia mulai menjalani terapi untuk mengatasi trauma yang dialaminya. Meskipun prosesnya panjang dan sulit, dia bertekad untuk tidak membiarkan psikopat itu menguasai hidupnya. Dengan dukungan dari terapis dan beberapa teman yang setia, Doni berusaha untuk membangun kembali kehidupannya, meskipun bayangan malam itu akan selalu menghantuinya.